Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai cara setting bridge pada MikroTik, di mana bridge ini bisa dimanfaatkan apabila Anda tidak memiliki switch, kemudian Anda membutuhkannya secara mendesak. Anda bisa saja menggunakan router MikroTik sebagai switch sementara, atau bahkan bisa saja dipakai seterusnya. Nah, di sini saya akan mencoba membuat dengan satu bridge, yaitu pertama port 1 itu digunakan untuk internet, kemudian port 2 sampai port 5 itu digunakan untuk bridge 1. Kita masuk dulu ke Winbox, Makeboard, refresh, kita make address-nya saja. Nah, di sini kita kasih nama dulu Ether 1 itu untuk internet. Setelah itu, untuk membuat bridge, Anda masuk ke bridge, kemudian tambahkan. Misalkan namanya bridge 1 saja. Nah, di sini baru dikasih komen. Bridge 1 itu kita gunakan untuk Office. Nah, kemudian cara mendaftarkan port-portnya, kita langsung masuk saja ke port, kemudian tambah. Nah, interface-nya kita setting interface mana yang akan kita set untuk bridge. Misalkan enter 2 dan kita setting bridge-nya bridge 1. Oke. Begitu juga seterusnya. Kalian pasti akan keluar secara otomatis karena port yang Anda gunakan kita setting bridge. Jadi secara otomatis kalian itu terdisable ke MikroTik. Kita tambahkan Ether 3 juga sama, bridge-nya bridge 1. Ether 4 juga sama, dan seterusnya. Nah, apabila Anda ingin men-setting IP-nya, Anda tidak harus men-setting IP-nya satu-satu, Ether 2, Ether 3, dan seterusnya juga. Anda tinggal men-settingnya dari bridge. Kita ke addresses, kemudian tambahkan, kita masukkan IP 192.168.21.1/24. Untuk interface-nya, kita set ke bridge. Untuk interface-nya, kita pilih bridge saja. Jadi untuk semua yang terkoneksi ke bridge 1, oke. Kemudian ke IP, DHCP server, DHCP setup. Nah, untuk DHCP-nya, kita sama, masuk ke bridge 1. Kemudian next saja. Range-nya next saja. DNS servernya kita set 8888, 8844, next. Cara mengeceknya, kita cek di CMD, kita masukkan effect config /renew. Fungsi renew itu untuk merestart si port ataupun interface jaringan kalian. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP 192.168.21.253. Berarti konfigurasi ini sudah berhasil. Nah, bisa juga Anda mematikan DHCP-nya maupun IP-nya, kemudian misalkan port 2 ini digunakan untuk sumber yang lain. Jadi dari internet server kita konekkan ke port 2. Nah, port 345 itu bisa terkoneksi ke internet juga. Jadi seolah-olah port 2 dan port 5 itu satu switch. Bisa juga Anda membuat beberapa switch dalam MikroTik ini. Misalkan kita rubah topologinya menjadi 2 bridge, yaitu port 2 dan port 3 itu untuk bridge 1, kemudian port 4 dan port 5 itu untuk bridge 2. Kita masuk ke bridge lagi, kemudian kita tambahkan bridge 2. Nah, bridge 2 itu kita setting misalkan untuk hotspot. Oke. Nah, untuk portnya kita rubah saja Ether 4, bridge-nya masuk ke bridge 2, kemudian Ether 5 juga sama. Nah, jadi secara otomatis apabila Anda connect ke Ether 4 dan Ether 5, Anda masuk ke settingan bridge 2. Dan ketika Anda ingin mencoba masukkan jaringan internet, misalkan dari port 2, kemudian kita colok ke port 3, itu akan terkoneksi ke internet. Akan tetapi ketika Anda mencolokkan ke port 2,
terus Anda colokin ke port 4, maka Anda tidak akan terkoneksi ke internet. Kecuali Anda setting untuk port internet utamanya yang mana. Jadi dalam bridge 1 dan bridge 2 itu berbeda jaringan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di tutorial selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.